Kabar semuanya sehat semuanya? Sehat Ustadz. Ustadz bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, 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 baik. Ini tehnya enak banget, alhamdulillah. Oke, ya, Mam. Insyaallah, insyaallah. Baik. Ini banyak yang berhalangan kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Tadi udah dinyalain, dimatiin lagi. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil atau mensitasi satu tulisan agar tulisan kita lebih banyak memiliki link atau hubungan dengan karya-karya orang. Baik, tolong diperhatikan ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama waktunya. Sekarang kita mulai jam 19.35. Mudah-mudahan sebelum jam 8 kita bisa usai. Baik, saya akan men-share apa namanya? eh, udah kelihatan di sana? Kelihatan ya? Sudah. Oke. Sudah Ustadz. Ini saya akan bukakan eh, satu tulisan. Kalau tadi pagi kita judul tentang nasi goreng, maka saya ingin membuat sebuah tulisan yang berjudul tentang mana yang lebih prioritas atau lebih utama? Mana yang lebih prioritas? Apakah pendidikan bahasa Arab atau pendidikan agama Islam? Nah, ini which one ya? Ada pertanyaan which one? Yang mana satu? Apakah bahasa Arab lebih penting atau pendidikan agama Islam lebih penting? Kita akan membuat sebuah tulisan yang berkenaan dengan pemilihan. Namanya disebut dengan persepsi, ya, persepsi pilihan. Mana orang memilihnya bahasa Arab lebih penting atau agama Islam lebih penting dalam hal pendidikannya ya? Oke, persepsi pilihan. Jadi ini adalah yang akan muncul di dalam tujuan nanti, tujuan tulisan artikel. Nah, judulnya adalah dibuat semenarik mungkin bagaimana kedua hal ini menjadi hal yang amat penting, PBA atau PAI. Nah, kan judulnya kayak gini. Ini aja judulnya. Oke. Nah, kita mulai dari sebagaimana yang tadi ada namanya Imradkar. Ya. Ini introduction, method, kemudian result, hasil, A-nya N, K-nya Imrad, oh D-nya belum ya, Imrad discussion, Imrad card, conclusion, acknowledgement, conclusion, acknowledgement. Inilah reference. Oke, inilah judul-judul besarnya, ya. Apa namanya? Mata apa namanya? Bab-babnya yang akan kita isi. Ini harus seperti ini tulisannya. Karena kita judulnya kan Al-Buhus ya. Al-Buhus itu adalah sebuah penelitian. Oke, introduction kita akan mulai dari sesuatu yang umum dulu. Apa yang umum contohnya? Kebutuhan terhadap satu atau terhadap pendidikan merupakan apa? Hak setiap manusia. Lebih dikenal oleh kebanyakan orang sebagai
hak apa? Asasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan sesuatu yang umum ya. Coba lihat, antum perhatikan ya, hak asasi. Saya akan masuk ke sini. Ada namanya Google Scholar. Ya. Di Google Scholar itu kita masukkan yang tadi ini, yang ini. Kebutuhan terhadap pendidikan merupakan hak setiap manusia. Merupakan hak asasi manusia. Kita potong segini ya. Kita cari. Tuh. Kebutuhan pendidikan nasional, pendidikan gratis, hak asasi manusia pendidikan, kebutuhan dasar. Nah, ini kita ambil. Ada kata-kata kutip di sini. Ya. Penyelenggaraan pendidikan Kristen sebagai pemenuhan hak asasi Kristen. Pencegahan pendidikan, optimalisasi pendidikan, hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini aja yang kita ambil ya. Kutip, kita klik di sini, APA ya. Ini asosiasi Psychologist, American Psychologist Association. Ctrl C, di copy. Ini di copy. Oke. Balik lagi ke sini, kita masukkan ke sini. Gimana cara masukinnya? Kita akan masukinnya melalui reference. Ini udah hafalan. Tolong perhatikan ya. Masukkan citasi. Yang tadi di paste, Ctrl V. Ini jurnal ya. Ada buku berbagian, ada conference, macam-macam. Nah, kemudian kita ambil yang jurnal. Ini halamannya halaman 57. Diklik halaman 57 ini, Ctrl X, itu di halaman 57. Kemudian tahunnya, kita Ctrl X, tahun segini. Nah, ini kan ada dua nama. Bujianto OW, itu pakai titik koma. Untuk memisahkan titik koma. Namanya itu OW Bujianto, itu kata terakhirnya. Tanda apa? Dannya dihilangkan. Rahmanto, koma, titik TY, nah titik koma lagi di sini. Atau, gitu. Nah, yang ini sampai akhir, 12.1 ya, 12.1. Yang tadi sampai akhir itu di Ctrl X. Ctrl X muncul di sini. Jurnal HAM. Ctrl V, Ctrl V. Tadi 12.1, volume 12, isu 1. Oke. Maka yang muncul di sini hanya Bujianto dan Rahmanto. Dari sini tuh Bujianto dan Rahmanto. Oke. Nama saya itu Oki Wahyu Bujianto. Tony Yuri Rahmanto. Tony dan Yurinya dijadikan TY. Rahmantonya saja yang muncul. Itu cara penulisannya. Tapi kita nggak nulis, dia secara otomatis masuk dengan cara memasukkan citasi namanya. Oke. Hak asasi titik. Titiknya setelah ini, setelah citasi. Oke. Termasuk, nah, gitu. Di antaranya adalah pendidikan tentang agama Islam. Kebutuhan akan agama bagi setiap insan juga merupakan, nah gitu, kebutuhan asasi. Karena setiap manusia sadar bahwa dirinya tidaklah mungkin akan muncul secara tiba-tiba tanpa keterlibatan rekayasa sang pencipta. Nah, gitu. Sadar, manusia sadar ini yang muncul. Nah, ini di copy kayak tadi lagi. Masukin ke sini lagi. Paste lagi, cari. Rekayasa keterlibatan manusia tidak ada Tuhannya ya. Cari kira-kira yang ini yang buku ya, ini
Yang ini kata kuncinya apa nih? Manusia sadar karena rekayasa pencipta. Nah, kira-kira gini. Sadar apa yang dilakukan, teori evolusi, rekayasa reproduksi, euforia militer, rekayasa kehidupan. Ambil aja satu. Dari buku ya. Klik. Ambil ini, Ctrl C, tambah buku, judul. Nah, ini dari Gramedia, itu publisher. Tahun 2019. Gramedia di mana? Jakarta. Ini tanda kurungnya ditutup, Indonesia dan rekayasa kehidupan. Jadi judul. Pongrekun de Jakarta udah. Oke. Pongrekun dia otomatis muncul di situ. Nah, baru kita muncul sebuah tesis. Agama Islam adalah salah satu agama yang dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia. Kan gitu. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, sampai situ aja, nggak usah cerita tentang masalah sejarahnya. Jadi kita tahu mana subjek, ini predikat. Kemudian ini Indonesia dikenal, subjek, predikat. Itu harus jelas subjek, predikat sama objeknya. Maka kita masuk, diketahui bahwa Islam telah muncul sejak dahulu kala. Tuh. Khususnya dipercaya atau bukan misalnya khususnya sejak diutusnya seorang hamba Tuhan Allah yang bernama Sayyidina Muhammad. Kan itu kan? Bin Abdullah di lembah tuh, di lembah yang bukan di lembah ya, di wilayah Arab yang dikenal saat ini dengan negara Saudi Arabia. Kan gitu? Betul ya? Nah, ini ada yang bisa dimasukkan. Agama Islam, Indonesia, negara mayoritas agama Islam. Ini bisa dimasukkan. Ini, oke. Lihat ya cara mensitasinya ya. Indonesia negara bermuslim terbesar di dunia. Ini, ambil. Kutip, ini dari jurnal ya. Ada jurnal itu. Jurnal. Advanced in Social Education University Research. Ctrl C. Baik lagi ke sini. Ini sudah di sebelum titik. Insert citasi, balik lagi ke jurnal. Author. Bulan Juni. Year Juni. Tahunnya berapa? Kalau nggak gitu, kalau cuma Juni aja, dia nggak bagus. Lihat ya, kalau di sini nih, ini kan ada 2021, tapi di sini cuma Juni, fresh 11, berarti dia kurang mantap kalau masih 11. Cari yang lebih banyak. Kan ini ya, ini agama. Nih. Nih, ini kan 5, 1 ini lumayan nih. Siroj nih, Pak Siroj nih. Blok, Ctrl C, ini copy ya. Balik lagi ke mari, sebelum titik, insert citasi, jurnal,
halaman 97 sampai 102, tahun 2018. Nama jurnalnya dan judulnya kita copy. Terus 51, lihat ya, 51. Ini apa saja nih? Hapus. Nama judulnya ini, nama jurnalnya. Jurnal. Tambah 51. Volume 5 isu 1. Oke. Dia muncul semua Pak Sirot dong. Oke. Diketahui Islam muncul sejak dahulu kala. Sejak 1000 berapa? 400 tahun yang lalu. Sejak diutusnya seorang hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di wilayah Arab yang dikenal saat ini dengan Saudi Arabia. Oke. Pada saat itu utusan atau gelar Nabi yang tersemat kepada Nabi Muhammad adalah seorang yang amat dipercaya, atau dengan bahasa setempat adalah apa? Nah, gitu. Saat Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, atau menjadi utusan Allah, Rasulullah, beliau mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Wahyu. Yaitu ayat suci Al-Quran, surat apa? Al-Alaq. Ayat 1 itu yaitu kitab suci ya, kitab suci Al-Quran, surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Kitab suci ini, kitab suci Al-Quran berbahasa Arab. Nah, kan gitu. Jadi masuk nih agama Islam dan bahasa Arab. Kan gitu. Kitab suci Al-Quran berbahasa Arab. Ya, dan bukan sehingga ya, dan hingga saat ini kitab suci Al-Quran dipercaya sebagai apa? Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dihafal oleh kebanyakan orang tanpa mereka memahami apa arti dan makna apa yang dihafalnya. Nah, gitu. Barulah dalam rangka menjaga menjaga apa yang disebut dengan apa? Subhanallah. Dalam rangka menjaga legacy. Legacy itu apa sih? Legacy. Kita lihat di sini dulu. Translate. Saya tahu bahasa Inggrisnya legacy. Warisan, ya. Warisan peninggalan, harta peninggalan. Dalam rangka melestarikan warisan berupa keyakinan leluhur umat Islam, berupaya untuk menanamkan nilai keislaman. Kan itu.
dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Pertanyaannya adalah, masuk ini. Mana yang lebih prioritas? Masuk ini. Pertanyaannya, mana yang lebih prioritas? Apakah pendidikan bahasa Arab atau pendidikan agama Islam? Fakta yang terjadi di masyarakat adalah Indonesia adalah setiap anak dapat dipastikan akan belajar apa? Mengaji dengan materi pembelajaran huruf hijaiyah. Baik itu berupa metode Baghdadi, Iqra, atau Iqra, Qiraati, maupun metode lainnya. Ini bentar lagi mau habis nih ya, metode lainnya. Nah, tujuan artikel ini, tulisan ini, adalah untuk apa? Baik lagi ke sini tadi, untuk mengetahui, untuk menganalisis. Nah, dipasnya menganalisis sejauh mana kesadaran umat, kesadaran masyarakat Islam di Indonesia, sejauh mana kesadaran masyarakat Indonesia, Islam Indonesia mengenal ya mana yang lebih prioritas, apakah pendidikan bahasa Arab atau Islam. Tuh, dengan diketahuinya analisis ini, diharapkan para guru dan cendekiawan akan turut mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat tersebut. Kenapa? Karena pengetahuan akan bahasa Arab dan agama Islam akan berbanding lurus dengan kesuksesan apa? Kesuksesan dari tujuan para leluhur. Apa itu? Leluhur orang Indonesia. Yaitu apa? Balik lagi. Yaitu apa? Melestarikan warisan keyakinan berupa agama agar tetap beragama Islam. Udah sampai situ. Ini namanya introduction. Ini kan ada dua tuh ya. Ini waktu tinggal dikit lagi. Saya akan masuk-masukkan beberapa. Ini belum masuk teori. Ini baru apa pikiran kita. Diketahui Islam muncul sejak 1000 tahun. Nah, ini masuk juga. Islam muncul sejak, ini masukkan. Ini contoh aja ya. Artinya antum bisa lebih dari ini. 1400 tahun lalu. Ambil aja nih. Insertasi jurnal. Lihat ya. Halaman
tahun wabah penyakit 41. 41 Juspi. So 41. Oke. Nah, ini juga. Ini setiap hal yang perlu dimasukkan ya. Bahasa setempat, amin. Ini miring. Setiap anak belajar mengaji ya dengan huruf hijaiyah. Udah nggak sini? Setiap anak belajar mengaji. Pembelajaran huruf hijaiyah. Tuh. Mesti ada nih huruf hijaiyah aplikasi. Oke. Ambil satu. Oke. Ambil. Ini tadi biasanya pakai titik koma ya. Pakai titik koma. Jangan lupa nih. Pakai titik koma. Koma. Ini juga titik koma. Ini udah terakhir nggak usah. Dan 2021. Tulisan yang dihapus saja. 41. 41. Lalu garis. 41. 41. Oke. Ratun, bla 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 bla. Oke. Tujuan latihan dah. Cendekia akan turut para guru dan cendekia akan turut mempersiapkan hal yang dilakukan. Oke. Baik. Nanti metode juga bicara masalah metode, misalkan di sini metode komparatif. Ya, teknik namanya teknik. Metodenya itu namanya metode kualitatif dengan sifatnya deskriptif dengan teknik komparatif membandingkan antara apa tadi bahasa Arab dan agama Islam mana yang lebih penting. Nanti hasilnya di sini terangkan hasil-hasilnya. Hasil ditunjang dengan teori-teori dan konsep-konsep. Tuh. Nanti hasilnya itu akan menjawab apa? Menjawab ini. Menjawab kedua itu. Ternyata apa? Bahasa Arab. Contohnya ya, ini contoh. Bahasa Arab adalah sangat penting untuk dipelajari baik pada tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Kenapa? Karena akan menjadi fondasi dalam kerangka pengetahuan agama Islam. Agama Islam dibangun melalui kitab suci Al-Quran. Ya, suci Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Namun demikian, agama Islam lebih penting dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi bahasa sangat penting agama Islam. Kenapa? Karena agama ini merupakan ruh dari bahasa Arab. Tidaklah akan ada bahasa Arab jika Islam tidak muncul di Jazirah. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu hasilnya. Terima kasih diucapkan kepada siapa? Pada
misalkan dekan fakultas agama Islam dan pendidikan guru, Dr. Zafra Husnul Latifah, kan gitu, dan bla 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 bla, yang telah memberikan bantuan, kan memberikan bantuan. Nah, reference ini bagian terakhir ya. Referensinya itu tinggal kita klik, lihat, tolong perhatikan semua. Bibliografi, klik bibliografi ini, klik semua yang sudah kita tulis tadi muncul pada bibliografi ini. Pujianto, Pangrukan, Sirot, semuanya tinggal satu klik, semua sudah masuk sini. Oke, ini waktunya sudah habis. Nanti saya akan upload di bibliografi, tinggal bebas saja. Saya akan upload nanti di mana di YouTube. Selamat belajar, dan filenya akan saya kirimkan untuk semuanya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya. Silakan. Ustaz boleh minta tolong diulangi lagi saat di referensi. Bagaimana memunculkan apa ya? Bibliografinya ya. Ya, Ustaz belum terlalu Nanti paham. saya, Belum terlalu saya upload di YouTube, dilihat lagi ya, dilihat. Gampang kok. baik. Masuk-masukkan dulu, Baik.